Shalom. Selamat berjumpa kembali di channel Orthodox Literacy TV. Mari kita lanjutkan video mengenai malaikat. Para malaikat itu tugasnya apa saja sih? Kapan ya mereka diciptakan? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita tengok video ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Tugas para malaikat sama dengan arti dari nama mereka, yaitu seorang utusan, seorang yang datang untuk memberikan suatu pesan atau berita sukacita. Roh-roh surgawi disebut sebagai malaikat karena mereka mengumandangkan dan membawa pada manusia kabar baik mengenai keselamatan. Dalam kitab Ibrani 1, ayat 14, dijelaskan sebagai berikut. Sebagai roh-roh yang melayani, diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi para ahli waris keselamatan. Jadi mereka menampakkan diri dengan menyamar sebagai manusia, yaitu manusia muda yang cemerlang, dan berbicara dengan suara manusia agar supaya membimbing dan melayani manusia. Rafael diutus ke Tobias, Mihael ke Joshua, Gabriel ke Zakaria dan kepada Sang Theotokos yang mulia pada hari pengumandangan, dan malaikat yang tanpa nama diutus ke para gembala di Betlehem, dan sejumlah malaikat besar di surga. Selama malam kelahiran Juru Selamat, mereka memuji Tuhan dan mengatakan, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lukas 2, ayat 14. Pada saat kebangkitan Tuhan, seorang malaikat terlihat dekat kubur Tuhan mengumandangkan kebangkitan Tuhan kepada wanita pembawa rempah-rempah. Dan lagi para malaikat menampakkan diri pada waktu kenaikan Tuhan, menginformasikan pada para muridnya bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi dengan kemuliaan yang sama seperti kenaikannya, untuk menghakimi orang hidup maupun mati. Para malaikat menampakkan diri pada pribadi-pribadi kudus sebagai para pelindung mereka. Menurut pengajaran gereja, yang didapat secara langsung dari kitab suci, bahwa masing-masing orang mempunyai malaikat pembimbingnya. Khususnya setiap orang Kristen, dan juga di setiap kota dan negara. Gereja berdoa sehari-hari kepada Allah agar Ia melimpahkan kepada masing-masing kita seorang malaikat kedamaian, pembimbing yang setia bagi tubuh dan jiwa kita. Dan seharusnya kita tidak melupakan kata-kata Tuhan kita di dalam Lukas 15, ayat 10, bahwa Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Dalam Matius 18, ayat 10, Ia mengatakan, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Dari sini, kita mengetahui bahwa kitab suci adalah sumber kebenaran tentang masing-masing orang memiliki malaikat pembimbing. Begitu banyak pelayanan malaikat pada kita yang berada di atas bumi. Tetapi apakah misi dan tugas malaikat pada Allah? Tugas yang mereka lakukan bagi Allah itu lebih mulia daripada apa yang mereka tunjukkan pada kita manusia. Tugas tersebut adalah pujian yang tak kunjung putus, memuliakan dan menyembah keagungan, kemuliaan dan kesucian Allah, suatu tugas yang melimpah pada diri malaikat itu sendiri, keberkatan dan kemuliaan. Karena itu kita dapat berkata, bahwa makin para malaikat itu melihat dan memahami, mengidung dan memuliakan keagungan Allah, makin kudus, makin rohani dan makin terberkati mereka jadinya. Inilah hasil tugas mulia di dalam kesempurnaan, kemuliaan dan keagungan pribadi mereka. Kapan para malaikat itu diciptakan? Tepatnya kita tidak mengetahui dan tak perlu tahu, karena kitab suci pun tidak menyentuh sama sekali tentang masalah penciptaan malaikat, kecuali di bagian kitab Ayub,
yang telah kita singgung pada video bagian pertama. Dari ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa para malaikat telah dicipta sebelum bintang-bintang dan alam semesta. Dengan demikian penciptaan malaikat itu terjadi sebelum penciptaan manusia. Pendapat ini dibagikan oleh para Bapa Suci, Jana Suci Gregorius Sang Teolog dan Jana Suci Yohanes dari Damaskus. Jana Suci Gregorius Sang Teolog mengatakan, pertama-tama Allah mengandung dalam benaknya kuasa-kuasa malaikat dan surgawi, dan apa yang terkandung dalam benak Allah ini diwujudkan dengan suatu tindakan oleh firman dan Roh Kudus-Nya. Jana Suci Yohanes dari Damaskus mengatakan, saya setuju dengan Jana Suci Gregorius Sang Teolog, karena memang esensi pikiran seharusnya yang pertama diciptakan dan dapat dipahami, kemudian manusia. Dengan demikian komposisi keberadaan kedua elemen yang rohani dan jasmani tersatukan. Jadi di dalam semua kemungkinan dunia rohani, para malaikat yang tak bertubuh jasmani itu telah diciptakan sebelum manusia dan alam semesta. Demikian bahasan kami mengenai malaikat. Kami berharap kita berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share juga ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.